Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga Anda semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Dan semoga Anda semua tetap dijauhkan dari virus-virus yang sedang merebak saat ini. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai reliability test. Dan pada minggu yang lalu jadi sebelum kita mulai untuk membahas tentang reliability test, kita akan sedikit review bahwa ternyata untuk tes itu sendiri penentuan kualitasnya ditentukan oleh dua faktor, yaitu yang pertama tes validity, kemudian yang kedua adalah tes reliability. Kemudian validity sendiri kita kemarin sudah membahas ada dua cara, yaitu untuk yang populasi dan juga yang untuk sampel. Untuk yang populasi kita menggunakan rumus R X Y atau uji korelasi, sedangkan sampel R X Y diikuti dengan rumus uji T. Nah, untuk reliability ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kita menggunakan yang metode split half atau metode belah dan juga metode non belah. Nah, fungsinya sendiri untuk yang split half ini nanti ada tiga rumus yang akan kita diskusikan pada beberapa pertemuan mendatang. Tapi pada intinya ini digunakan untuk yang jawabannya hanya dua, yaitu benar atau salah. Seperti misalkan multiple choice, true false, kemudian matching, dan lain sebagainya. Kita akan mengasumsikan bahwa jawaban salah itu dinilai dengan 0 dan jawaban benar dinilai dengan angka 1, karena kemungkinan hanya dua. Kalau tidak benar ya salah. Kemudian untuk non belah sendiri nanti untuk yang belah ini nanti jumlah soal itu harus genap. Supaya apa? Supaya bisa dibelah menjadi dua sisi yang sama. Bagaimana bila jumlah soalnya itu ganjil, misalkan jumlah soal 25. Maka di sini kita nanti akan menggunakan rumus menggunakan non belah. Ada nanti dua rumus yang akan digunakan, yaitu nanti akan kita bahas selanjutnya. Tapi kita sekarang fokus ke yang split half method dulu. Jadi untuk split half method nanti ada tiga rumus yang akan kita gunakan, yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan, yaitu yang pertama menggunakan rumus Spearman-Brown. Yang kedua nanti menggunakan rumus Flanagan. Yang ketiga nanti menggunakan rumus Rulon. Dari ketiga rumus ini, pada waktu ujian tengah semester nanti Anda cukup menggunakan satu rumus saja, tidak tiga-tiganya. Tapi nanti akan kita pelajari tiga-tiganya supaya nanti Anda semua bisa memahami perbedaan masing-masing penggunaan rumus ini dan rumus mana yang terbaik yang bisa digunakan untuk menghitung reliability test, menghitung reliabilitas pada sebuah tes dengan jumlah soal genap. Nanti jenengan bisa memperkirakan sendiri setelah belajar tiga rumus tersebut. Nah, untuk yang non belah sendiri sedikit saya beritahukan bahwa nanti kita akan menggunakan dua rumus, yaitu namanya KR20 dan juga KR21. KR20 dan KR21 itu. KR itu adalah nama orang, Kuder and Richardson. Nanti Anda bisa membuka di buku Anda di halaman 14. Nanti akan kita latihan di halaman 14 dan seterusnya. Tapi untuk pertemuan hari ini kita akan mencoba fokus untuk yang jadi Spearman-Brown seperti itu. Untuk yang penggunaan split half method sendiri nanti ada dua langkah
yaitu ya langkah yang pertama. Nanti langkah yang pertama adalah mencari RxY seperti yang di sini, mencari RxY. Baru setelah RxY-nya ketemu, baru kita gunakan atau kita aplikasikan rumus Sperman-Brown. Ini juga sama. Jadi dari rumus RxY kita aplikasikan Flanagan, yang Rulon juga sama, rumus RxY kita baru mengaplikasikan Rulon. Jadi terdapat dua cara atau dua langkah yang digunakan untuk menghitung reliabilitas dengan split half method. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas satu persatu. Kita akan mulai cari dengan menggunakan soal yang ada di buku Anda di halaman 16, atau di Excel Anda nanti di sheet yang reliability belah yang bagian atas. Nanti akan kita bahas ya. Oke. Sekarang kita akan membahasnya. Sampai di sini mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa di komentar. Nanti akan saya jelaskan di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah statistik untuk membahas tentang reliabilitas dengan metode belah atau split half method. Pada kali ini silakan Anda nanti membuka workbook atau file yang kemarin saya berikan, latihan statistik 2020. Kemudian untuk sheetnya sheetnya yaitu reliability belah. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama kita harus mengisi jumlah 1. Jadi jumlah 1 di sini nanti harus diisi agar nanti kita bisa untuk menghitung dengan menggunakan split half method itu. Langkah yang pertama adalah dengan menghitung jumlah. Seperti biasa rumusnya sama dengan sum, kemudian Anda, sebentar saya besarkan dulu, nah, sama dengan sum, kemudian Anda drag dari yang nomor 1 ANL ini sampai nomor 10. Kemudian kurung tutup, enter. Jadi nanti rumusnya adalah seperti ini. Sum C7 sampai L7, enter. Seperti biasa, setelah jadi rumusnya maka nanti jenengan tempatkan kursornya sehingga menjadi tanda plus yang hitam di sebelah kanan bawah sebuah selnya ini. Jadi nanti ditarik sedikit-sedikit sehingga nanti menjadi sebuah tanda plus yang hitam seperti ini. Nah, seperti itu ya. Baru nanti Anda drag atau geret ke bawah. Sampai dengan jumlah siswanya terakhir selesai ini. Nah, seperti itu. Oke, langkah pertama sudah jadi. Sekarang kita menghitung jumlah 2. Jadi sebenarnya ini contohnya adalah jumlah soalnya 20. Jumlah soalnya itu 20. Nah, jumlah soalnya 20 seperti yang ditunjukkan di sini. Jadi ini jumlahnya harus genap. Jadi jumlah soalnya harus genap, bisa 20, bisa 30, bisa 50, bisa 100. Jangan 25. Kalau 25 nanti kita menggunakan KR20 atau KR21. Nanti kita akan menggunakan yang metode non belah. Kali ini menggunakan metode belah. Untuk jumlah siswanya sendiri kita coba asumsikan 21 orang. Jadi 21 orang ini mengerjakan soal sejumlah 20 soal. Ini sama seperti yang tadi, sama dengan sum
kemudian ditarik dari sini sampai yang terakhir, nomor 11 sampai nomor 20. Kemudian kurung tutup, enter. Setelah itu ditarik lagi ke bawah sampai selesai, sampai siswa terakhir nomor 21. Dah. Oke, langkah pertama kita sudah laksanakan. Nah, kemudian setelah itu selesai, maka langkah yang kedua adalah kita menghitung korelasinya. Jadi kita akan menghitung korelasinya. Yang pertama, di sini ada jumlah 1 dan jumlah 2, ada XY, ada X kuadrat, Y kuadrat. Nah, jumlah 1 nanti jenengan tinggal mengetikkan sama dengan, tidak usah ditulis lagi, karena kalau di copy paste ini nggak jadi. Misalkan ini saya copy paste ya, copy paste nya di sini. Nah, hasilnya akan seperti ini, ref semua seperti ini. Itu nggak jadi. Maka dari itu jenengan harus menggunakan teknik seperti ini. Jadi diketikkan sama dengan, kemudian setelah diketikkan sama dengan, Anda klik jumlah 1 yang paling atas, klik ini, kemudian enter, seperti itu. Nah, untuk jumlah 2 nya sama, jadi nanti jumlah 2 nya jenengan ketikkan sama dengan, kemudian nanti Anda klik yang paling atas dari jumlah 2, jumlah 2 yang paling atas, jumlah 2 yang paling atas nih, angka 7 ini, diklik. Nah, setelah itu enter. Nah, itu selesai. Biar lebih cepat, maka perhitungan dari baris pertama ini kita selesaikan dulu. Jadi yang pertama adalah X kali Y sama dengan X kali itu shift 8, klik yang Y 7. Nah, C33 kali D33, enter. Kemudian X kuadrat sama dengan X angka 8 ini. Kalau saya menggunakan metode pangkat itu seperti ini. Jadi shift 6 pangkat 2, kuadrat itu pangkat 2. Kalau kubik pangkat 3. Jadi kita menggunakan pangkat 2. Atau jenengan juga bisa menggunakan metode yang seperti ini, sama dengan sel Y2 atau jumlah sel Y atau jumlah 2 dikalikan sel Y lagi, sama. Atau jenengan bisa menggunakan metode yang tadi di X yang di pangkat 2, sama. Nah, setelah ini semuanya jadi, maka kita tinggal di blok, kita membloknya di blok, terus kita tinggal drag ke bawah atau geret ke bawah, itu lebih efisien. Seret sampai terus yang MUGI-U, siswa terakhir. Nah, langsung otomatis bisa selesai semua penghitungannya. Nah, kalau sudah selesai, maka sekarang kita akan menghitung jumlah dari masing-masing komponen untuk agar kita nanti bisa menghitung korelasinya. Seperti biasa, sama dengan ini untuk jumlah ya, sama aja, sama dengan sum. Sama dengan sum dari atas sampai bawah, sampai dengan MUGI-U, kurung tutup. Nah, seperti itu. Ini rumusnya, sum C33 sampai C53, enter. Di sini ada yang seperti ini diabaikan saja, nanti jenengan tinggal tabrak saja. Jadi ditempatkan di pojok kanan bawah di sel yang ini, kemudian nanti jenengan tinggal drag ke kanan. Nah, itu kita udah menemukan jumlahnya seperti itu. Nah,
untuk rata-rata, kenapa rata-rata dituliskan di sini, nanti digunakan untuk menghitung yang Spearman Brown ini, karena kita untuk yang di Spearman Brown nanti butuh rata-rata atau average. Average itu rata-rata ya, bahasa apa namanya statistiknya itu average, bahasa Inggrisnya. Kemudian kita tinggal ketikkan di sini average. Nah, average kemudian diblok dari atas sampai bawah yang X atau jumlah 1. Nah, setelah itu kurung tutup. Seperti ini rumusnya, sama dengan average C33 sampai C53. Di enter. Kemudian ini tinggal di drag ke kanan. Nah, seperti itu. Oke. Sampai di sini jelas ya? Ya. Kemudian untuk menghitung nilai korelasi seperti kemarin, kita menggunakan dua model perhitungan karena rumusnya sendiri. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi kita akan mengasumsikan, kita akan menghitung bagian per bagian, bagian atas dan juga bagian bawah. Agar apa? Biar nanti menghitungnya lebih enak. Oke, kita akan coba menghitung ya. Saya copy dulu biar enak lihat rumusnya. Oh, sorry. Nah, di sini. Oke. Untuk hitungan atas, di sini rumusnya adalah N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y. N itu jumlah siswa, jadi nanti rumusnya adalah sama dengan seperti kemarin. Jumlah siswanya 21 dikali sigma XY-nya. Duh, saya harus lihat ini sigma XY-nya mana ya. Oh, yang ini. Sigma XY kurung tutup dikurangi sigma X kali sigma Y. Sigma X kali sigma Y. Nah, enter. Ini udah kok sama dengan sih? Ini harusnya dikurangi. Nah, N kali sigma XY, N kali E54 dikurangi sigma X, sigma X-nya ini. Sigma X-nya yang 144 dikurangi dikalikan sigma Y, yaitu yang 129. Oh, ini kurang lebar. Nah, 891. Oke. Kemudian untuk yang bawah, ini rumusnya memang agak panjang. Saya geser sebentar, biar nggak nabrak. Sini aja ya. Nah, untuk hitungan bawah, sama dengan kita mulai dari akar SQRT atau square root. Square root itu akar. Nah, akar dari N-nya 21 dikalikan sigma X kuadrat. Duh, sigma X kuadratnya mana ini? Sigma X kuadratnya yang ini. Sigma X kuadrat. Sigma itu jumlah ya. Jadi akar dari N kali sigma X kuadrat ditambah lagi, setiap kali operasi hitung harus ada apa namanya kurungnya, dikurangi sigma X yang dikuadratkan, dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Oke.
kemudian dikalikan N kali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadratnya yang ini. Sigma Y kuadrat. Kemudian dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Nah, seperti itu rumusnya. Kok nggak mau panjang ya? Akar dari N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan ini dikali N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, itulah hasilnya. Jika ini terlalu panjang, nanti jenengan bisa mengurangi angka 03-nya ini di sini. Caranya yaitu dengan diklik yang bagian sebentar. Diklik yang bagian ini. Yang ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, langkah yang terakhir adalah dibagi aja. Sama dengan ini dibagi ini. Oke, ketemulah korelasinya. Baterainya mau habis, saya cas dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sambung lagi. Tadi kita sudah menghitung nilai korelasinya, yaitu setelah kita hitung nilai korelasinya adalah 0,570. Nah, setelah itu kita baru bisa mengaplikasikan ke rumus reliabilitas dengan menggunakan rumus Sperman-Brown. Nanti Anda bisa buka di buku Anda halaman 18, rumusnya adalah seperti ini. Jadi reliabilitas itu rumusnya atau kodenya adalah R11. R11 sama dengan 2 kali R setengah-setengah dibagi 1 plus R setengah-setengah. Nah, R setengah-setengah ini sama dengan RXY. Kenapa dinamakan R setengah-setengah? Karena ini baru setengah perhitungan, belum sepenuhnya perhitungan, atau perhitungan secara penuh gitu. Jadi kita langsung aplikasikan saja. Bentar, tak copy dulu rumusnya biar tidak bolak-balik. Nah, rumusnya tinggal sedikit aja, sama dengan 2 kali R setengah-setengah dibagi 1 plus R setengah-setengah. Enter. Dah. Nilainya adalah 0,726. Oke. Ini rumusnya. 2 kali R setengah-setengah atau 2 kali RXY atau nilai korelasi dibagi 1 plus R setengah-setengah atau 1 plus RXY atau 1 plus nilai korelasi di sini. Sangat mudah rumusnya. Setelah itu kita cari R tabel 1% dan R tabel 5%. Jadi kita buka bukunya ini, statistik di halaman 104. Mana ya? Nah, ini. Kita asumsikan di sini tadi jumlah N itu adalah jumlah siswa atau jumlah tesnya atau jumlah orang yang mengerjakan tes adalah 21. Di sini kita tuliskan tadi 21 dan nilai R tabel untuk derajat kesalahan 5%
untuk 5% adalah 0,433. 0,433. Tolong diperhatikan di sini. Dari perhitungan ini komanya menggunakan titik atau menggunakan koma. Tolong diperhatikan di laptop Anda, jangan sampai Anda salah. Kalau di sini 0, pakai koma dalam bahasa Indonesia koma. Di sini tolong dituliskan 0, contohnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau di sini pakai titik seperti yang punya saya, maka tolong jenengan perhatikan di sini harus dituliskan titik. Oh, sorry, ini yang 1% ya. Pindah di sini. Kita lihat yang 1% 0,549. 0,549. Nah, seperti itu. Kemudian untuk keputusannya seperti yang kemarin kita bahas, maka kita menggunakan rumus if. Seandainya, jika, andai kata, seumpama. Sama dengan jika nilai reliabilitas ini lebih besar sama dengan R tabel yang 1%, saya tuliskan aja lah daripada ribet nanti. 0,549, maka dia reliable 1%. Kalau kemarin kita valid ya. Nah, tolong diperhatikan juga di sini ada rumus if logical test, koma. Nah, tolong diperhatikan di laptop Anda. Ini pakainya koma atau titik koma. Tolong nurut. Kalau punya saya kan if logical test, koma. Jadi saya menggunakan di sini koma. Tapi kalau di laptop Anda if logical test titik koma, tolong di sini dituliskan titik koma. Gitu ya. Kalau Anda ngeyel atau nurut sama saya, padahal laptop Anda di sini titik koma, maka sampai lebaran kucing pun nggak bakal jadi. Oke? Seperti itu. Yang kedua, tolong diperhatikan untuk koma yang punya jenengan itu, di sini pakainya koma atau titik. Kalau punya saya titik, tolong nurut sama laptop Anda, gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jika nilai reliabilitas itu 0,726 atau C60, jangan diketikkan 0,726, harus diklik selnya. Jika C60 lebih besar sama dengan 0,549, maka tesnya reliable 1%. Jika nilai reliabilitas jika nilai reliabilitas itu lebih besar sama dengan yang 0,433, maka dia reliable 5%. Oke. Kemudian jika kurang dari itu, maka dia unreliable. Oh, bahasanya bahasa Inggris ya, sebentar. Saya ganti dulu, reliable. Oh. Kemudian yang sebelah sini juga sama. Reliable. Oke, saya ulangi lagi. Jika C60 lebih besar daripada 0,549 atau yang nilai RxC 1%, maka dia reliable 1%. Jika C60 atau nilai reliabilitas itu lebih besar sama dengan yang 0,433 atau 5%, maka dia reliable 5%. Jika kurang dari itu, maka dia unreliable. Oke, kita enter. Nah, ternyata dia reliabilitasnya adalah 1%. Oke. Untuk yang reliabilitas dengan rumus Flanagan dan Rulon akan kita diskusikan minggu depan. Oke, selamat mencoba. Nanti jika ada kesulitan bisa tanya-tanya waktu
kelas dimulai secara online melalui Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.